Selamat malam Halo, Maulidia. Halo ya. ya maaf. Silakan nyalakan kamera. Anda muslimah? Saya Muslim. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda, sampaikan ini kepada 4.800 orang, 4.700 orang, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Apa hukumnya Kamera nyala dulu. apa Kamera nyala hukumnya dulu. Edis TV ke luar negeri untuk Kamera menghujat nyala dulu. Islam? Kamera bisa nyala. Kalau kamera Anda nyala, saya jawab semua pertanyaan Anda. Tapi kalau Anda sendiri sudah malu menunjukkan diri Anda, ngapain Anda naik ke sini? Anda saja udah malu gimana? Silakan. Saya masih berikan kesempatan, silakan. Pertanyaan Anda tadi apa hukumnya Edis ngomong begini-gini? Saya jawab. Kamera nyala dulu, silakan. Gak bisa bang, kamera. Ya, Anda sudah nipu, sudah bohong, dibawa saja, dibawa. Saya sudah bilang ya teman-teman ya gini. Host ya, ketika membuat acara seperti ini, itu melihat berapa subscribers, followers Anda bisa menyalakan kamera atau enggak. Kelihatan dari sini. Kok Anda bilang nggak bisa nyalakan kamera? Gimana? Teman-teman sekalian, kalau memang yang Anda bawa itu kebenaran, kalau memang yang Anda sampaikan itu kebenaran, mengapa Anda harus malu-malu menunjukkan wajah Anda? Ayo silakan. Naik, mari kita ngobrol. Sampai sejauh mana pun saya ladenin Anda. Ayo, Rahman, silakan Rahman, nyalakan kamera Anda. Saudara Rahman, silakan nyalakan kamera. Rahman, apakah Anda mendengar? Nah, ya dengar. Silakan Rahman, nyalakan kamera Anda, silakan. Saya pengen ngobrol atau berdebat dengan orang Islam yang cerdas. Sampai hari ini saya belum ketemu. Silakan. Oke, Rahman. Coba duduk dulu yang bagus, Rahman. Kenapa cuma jidat Anda saja yang Anda pamer-pamerin di sini? Nah, kan? Ya udahlah. Apa kalian pikir perkataan saya itu perkataan yang dusta? Saya udah bilang, mencari seorang muslim yang cerdas di dalam TikTok diskusi saya ini sulit setengah mati. Oh, gimana? Ayo, ada nggak orang Islam yang paham agama Islam, paham agama Kristen, ngerti, belajar untuk diskusi dengan saya? Ada? Selama saya diskusi, tahu nggak ketemu orang Islam yang apa? Yang bisanya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Nggak tahu lah. Saya hanya ketemu orang-orang seperti itu. Ditanya di mana Isa punya 12 murid. Nggak tahu lah pokoknya. Kalau kamu jujur ya, pegang omongan saya. Jika engkau jujur, maka kamu harus mengakui Isa punya 12 murid. Anda tahu Anda nyolong dari kitabnya orang Kristen. Itu baru jujur. Untuk apa sih kita diskusi itu nipu orang terus? Ayo silakan. Kita kasih naik ada Hola Effendi. Sebentar. Hola Effendi tadi mana? Ya silakan Hola Effendi. Oke, Hola Effendi sudah turun. Kita kasih naik ada N7W8. Maksudnya gimana nih N7W8? Jeruk nipis. Ya, jeruk nipis. Silakan nyalakan kamera Anda.
Oke, selamat malam Bang. Oke. Selamat malam, Bang. Oke. Bang Jeruk Nipis, nama Anda kok Jeruk Nipis? Ini Anda jualan jeruk nipis kah? Ini nama samaran doang, Bang. Oke. Bang, saya mau tanya dulu Bang, sambil kenalan. Apakah Anda ini seorang muslim Bang? Saya Kristen, Bang. Kristen kenapa naik ke sini Bang? Abang nggak lihat ini judulnya diskusi Kristen dan Islam? Gini, Bang. Saya ada yang mau saya tanyakan ke Abang. Perihal apa itu Bang? Jadi gini, Bang. Saya itu Kristen. Cuman akhir-akhir ini saya mulai berpikir, Bang, kalau Tuhannya orang Kristen itu ternyata pelin-pelan, Bang. Anda orang Kristen tapi Anda berpikir bahwa Tuhannya orang Kristen pelin-pelan. Iya, Coba ini kita tes dulu ya, apakah dia benar-benar orang Kristen. Baik. Abang Kristen gereja di mana Bang? Saya gereja di GBI Harapan Baru Cakung, Jakarta Timur. GBI, Gereja Bethel Indonesia Harapan Baru. Nama gembalanya siapa? Andreas, Bapak Andreas. Bapak Andreas. Oke. Gimana? Coba coba Abang dulu. Hal yang sederhana ya, kalau orang Kristen tuh pasti ngerti doa Bapa kami. Coba silakan. Kerjaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerjaan Oke, kemuliaan. baik, sudah cukup. Ayah, apa pertanyaan Anda? Silakan. Saya memang Kristen dan saya beriman, punya iman. Cuman saya nggak mau jadi orang Kristen yang ikut-ikut, Bang. Maksudnya ikut-ikut karena saya lahir dari keluarga Kristen, terus kemudian bapak saya Kristen, mama saya Kristen, jadi saya jadi Kristen. Saya nggak mau seperti itu. Saya perlu iman yang benar-benar punya bukti, punya fakta, nggak iman yang ngambang gitu, Bang. Oke. Nah, saya baca di Perjanjian Lama, Bang, itu tentang perjalanan umat Israel yang mereka di padang gurun, Bang. Itu ada satu hal yang aneh menurut saya. Yang mana itu? Tuhan itu suruh mereka berperang untuk menduduki tanah perjanjian, Bang. Tanah Kanaan ya, kalau nggak salah ya. Nah, terus tapi kenapa Tuhan suruh orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan harus bunuh orang, Bang? Ya. Nah, terus itu saya tanyakan ke beberapa hamba Tuhan yang menurut saya itu senior. Terus jawabannya mereka itu nggak ada yang masuk akal menurut saya. Jawabannya itu, oh itu karena keinginan ilahi atau apa sih? Saya bilang nggak masuk akal kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti itu, nggak ada diskusi kita. Oke. Nah, terus kemudian, Bang, Satu-satu Bang. Jangan pertanyaan yang kedua, satu dulu. Karena satu nggak kelar, gimana mau kedua? Gimana? saya jelasin biar ini, Bang, nggak ini. Masih di konteks yang sama, Bang. Oke. Tuhan itu melarang orang membunuh. Tetapi kenapa Tuhan suruh orang Israel membunuh hanya untuk menerima perjanjian? Itu loh, Bang. Hanya untuk menerima, maksudnya gimana membunuh hanya untuk menerima perjanjian? Ya kan Tuhan sudah janjikan umat Israel itu di tanah Kanaan, Bang. Ya kan? Ya. Nah, sedangkan umat Israel itu masuk di tanah Kanaan harus perang dulu, Bang. Oke. Ya kan, Bang? Sedangkan itu ada perintah Tuhan, janganlah kamu membunuh, Bang. Oke. Gitu loh. Jadi sebenarnya ini kita boleh membunuh apa gimana, Bang? Jadi kan di sini perintah Tuhan jadi pelin-pelan, Bang. Tuhan jadi pelin-pelan. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Baik. Jadi begini, saya mau tanya dulu, Anda sudah pernah baca Alkitab itu sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Belum, Bang, belum. Ini dia masalahnya. Orang yang membaca sampai selesai pun dia bisa saja mengambil kesimpulan yang salah. Dia bisa saja tidak mengambil satu konteks yang benar, apalagi tidak membacanya sampai selesai. Tapi pertanyaan Anda pertanyaan bagus. Begini, Anda tahu tidak membunuh yang dimaksud jangan membunuh itu di dalam 10 hukum Taurat?
Enggak tahu, Contoh, Bang. saya kasih contoh. Yang dimaksud membunuh itu kayak begini. Misalnya Anda pergi, ini banyak kasus nih. Kita ambil kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada seorang laki-laki, oke? Dia pergi masuk bersama dengan seorang wanita ke sebuah hotel. Sudah? Nah, keluar dari hotel, maka si wanita ini sudah masuk dalam koper. Maka ditemukanlah mayat dalam koper. Kan banyak berita seperti itu kan? Pernah dengar berita seperti itu enggak? Pernah, Nah, pernah, Bang. itu yang dimaksud membunuh. Jangan membunuh itu maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan karena dasar-dasar kejahatan. Contoh lagi, bukan cuma satu, kita kasih yang kedua. Misalnya yang kedua begini. Anda punya tetangga. Oke. Nah, misalnya suatu ketika Anda konflik dengan tetangga Anda ini. Misalnya, tetangga Anda misalnya mabuk malam-malam, terus dia pulang, terus dia pecahin kaca Anda, terus Anda akhirnya berkelahi dengan dia, terus akhirnya dia tidur di rumahnya, lalu rumahnya Anda bakar, maka terbunuhlah dia. Nah, itu pembunuhan namanya. Oke? Nah, Oke, Bang. sedangkan ada contoh lain, saya kasih Anda contoh lain. Contoh. Misalnya ada seseorang, oke? Nah, seseorang ini karena dia iri dengan Anda, ya, dia menjahati keluarga Anda, ya. Misalnya kejahatan yang dilakukan oleh tetangga Anda ini misalnya seperti ini. Dia menguntit rumah Anda malam-malam, kemudian sampai di tengah rumah Anda itu dia membunuh di situ orang di dalam rumah Anda. Lalu akhirnya dia ditangkap polisi, kemudian akhirnya menurut hukum atau menurut konsekuensi yang dia perbuat, dia harus dihukum mati. Nah, maka dibunuhlah dia. Kalau dihukum mati, kalau nggak dibunuh bisa nggak terjadi? Enggak bisa. Oke, pertanyaan saya, apakah itu pembunuhan yang dimaksud di dalam Alkitab? Bang, maaf Bang, sebelumnya Bang. Saya butuh jawaban yang di Alkitab, Bang. Iya, ini nanti kita ke Alkitab. Gini, sebelum kita ke Alkitab, sebentar Bang. Abang mau jawaban atau mau berdebat saja? Kalau mau berdebat saja nggak ada gunanya. Oke Bang, oke. Oke, saya jawab dulu. Makanya sebelum saya ke Alkitab, saya ingin dulu pola pikir Anda itu seperti apa? Apakah menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang jahat itu adalah pembunuhan di dalam pikiran Anda? Lah, gini Bang, kalau misalkan Abang bertanya demikian, pertanyaan saya adalah, apakah orang Israel selama 40 tahun itu di padang pasir tidak berbuat kejahatan? Betul, mereka sama-sama berbuat jahat. Makanya nanti ada satu di sini saya tunjukkan kepada Anda ya. Kalau Anda membaca keseluruhan isi Alkitab, sebenarnya Anda ngerti apa maksud Alkitab. Orang-orang yang melakukan kejahatan pun akan dimusnahkan oleh Tuhan sebagai pemilik tanah tersebut. Saya balikan kamera saya. Nih ya. Saya tunjukkan apa alasannya kenapa bangsa tersebut, orang-orang Amalek, Yebus dan lain sebagainya itu harus dipunahkan. Nih. Saya tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda salah satu ayatnya di dalam Alkitab. Itu tertulis di dalam. Bentar Bang. Bentar ya. Saya sambil buka Alkitab saya Bang. Oke. Sebentar Bang ya, karena ini saya mencari dulu posisi ayatnya di mana ya, sebentar ya. Oke. Sabar, beri saya waktu sekitar 1 menit.
Itu tertulis di dalam, aduh. Bentar ya, kalau ada teman-teman yang bisa membantu saya menemukan ayatnya ya. Posisi ayatnya itu di dalam kitab Kejadian ya. Sebentar. Sabar bang. Oke, Kejadian pasal 15 ya bang ya. Kejadian pasal yang ke-15. Apa alasan Tuhan ingin memunahkan penduduk negeri tersebut ya? Oke. Kejadian pasal yang ke-15. Oke. Kita mulai dari ayat nih ya. Kita mulai dari ayat 13 nih Bang ya. Di sini dikatakan begini. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan kesejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nah, apa alasan Tuhan memusnahkan penduduk negeri Kanaan? Penduduk negeri Kanaan itu banyak bangsa di situ, Bang. Ada orang Amori, ada orang Yebus, ada orang Amalek dan lain sebagainya. Nah, penduduk negeri itu dikatakan sebagai penduduk yang durjana. Kenapa? Karena penduduk negeri itu melakukan kejahatan yang luar biasa. Seperti itu. Misalnya mereka mempersembahkan bayi-bayi, membakar bayi-bayi kepada dewa-dewa mereka, dewa Molok dan lain sebagainya. Banyak, makanya baca keseluruhan isi Alkitab. Nah, Tuhan dengan perantaraan tangan orang Israel ingin memusnahkan penduduk negeri tersebut. Nah, pertanyaan Anda tadi yang sebelumnya, lalu bagaimana dengan orang Israel sendiri? Bukankah mereka juga berbuat kejahatan? Bukankah mereka juga menyembah berhala? Makanya mereka pun dimusnahkan juga, dipunahkan juga. Bahkan orang Israel itu lebih jahat mereka ketimbang penduduk negeri Kanaan. Begitu. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa kejahatan orang-orang Israel itu bahkan lebih parah ketimbang orang-orang Amori tersebut. Begitu. Itu akhirnya mereka pun dipunahkan. Makanya dengan perantaraan tangan orang-orang Aram pada waktu itu, Nebukadnezar dan bala tentaranya, akhirnya apa? Orang-orang Israel pun dipunahkan. Makanya dikatakan di dalam Alkitab, negeri itu akan memunahkan kamu sebagaimana penduduk negeri yang sebelum kamu. Makanya pada waktu itu akhirnya orang Israel dibuang sebagai tawanan ke negeri Aram. Seperti itu. Mereka dibawa sebagai tawanan karena mereka pun berbuat hal yang sama dengan penduduk orang-orang Amori. Jadi Bang. kesimpulan Bang, kita membunuh itu karena Tuhan sudah Bukan tetapkan. membunuh, Bang. Sebenarnya di situ bukan pembunuhan jatuhnya. Kalau kita baca bingkainya, itu penjatuhan hukuman. Atau gini saja lah, gini, Bang. Kira-kira, Bang, kalau ada orang berbuat kejahatan, orang tersebut patut nggak mendapatkan penghukuman? Patut. Patut. Berarti orang yang jahat dihukum itu adalah perbuatan yang adil,
Yang tidak adil itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak jahat, orang yang tidak berbuat kejahatan tapi dihukum mati, dibunuh. Itu yang tidak boleh. Nah, orang Amori itu kalau Anda baca sejarahnya, orang Amori, orang Yebus, orang Kanaan, itu penduduk orang-orang yang keji. Mereka itu dikatakan orang-orang jahat di situ. Bahkan orang Israel pun melakukan hal yang sama akhirnya, bahkan lebih parah mereka. Makanya akhirnya Tuhan pun berbuat hal yang sama. Dengan melalui tangan bangsa asing, maka orang Israel pun dibantai juga habis-habisan mereka. Seperti itu. Oke bang, sudah mulai nangkap bang. Cuman lucunya ini adalah Mana? kayaknya Tuhan ciptakan orang Kanaan itu hanya untuk dibinasakan bang ya. Bagaimana? Kalau misalkan abang bilang demikian, yang jawaban abang tadi, saya mulai nyambung bang. Cuman kayak lucu bang, maksudnya Tuhan ciptakan bangsa Kanaan hanya untuk dibinasakan orang Israel tuh bang. Fungsinya apa sih mereka? Ngapain diciptakan kalau emang ujungnya dibinasakan bang? Begini, manusia itu diciptakan oleh Tuhan bukan untuk berbuat jahat. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu untuk pertama kali diciptakan itu untuk menjadi representasinya di muka bumi. Nah, tetapi pada perjalanannya keturunan manusia itu semakin banyak. Mereka ini kan akhirnya memilih jalannya sendiri berbuat jahat. Jadi bukan Tuhan yang bikin mereka berbuat kejahatan terus seolah-olah Anda pikir berarti Tuhan menciptakan mereka untuk dibinasakan. Tidak seperti itu. Atau gini sajalah, Anda baca saja Alkitab tuh sampai selesai sekali dulu, oke? Oke, siap bang. Oke, Siap, kalau siap. seperti itu baru bagus. Kalau belum, panjang lebar kita nanti diskusinya, ya. Saya turunkan ya. Baik, makasih. Ya itu pentingnya teman-teman ya. Anda tidak mungkin bisa membahas pertandingan atau sepak bola ataupun satu film kalau Anda sendiri nggak pernah selesai nonton film itu. Anda baru nonton setengah terus Anda udah komentar-komentari, gak bisa. Atau misalnya ada orang yang gak pernah baca Quran. Lalu dia ingin mendebat isi Al-Quran. Ayo saya berdebat sama kamu isi Quran. Baca saja belum pernah, gimana? Gak fair gitu loh. Sama seperti orang yang mau mengkritik Alkitab, tetapi belum pernah membacanya sekali saja. Nah, banyak orang Kristen maupun orang Islam yang seperti itu. Membaca sekali aja nggak pernah, lalu dia sok tahu tentangnya. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada M. Raffi Ridwansyah. Silakan.